Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, seperti biasa di channel YouTube Orang Timur TV, saya selalu menyajikan cuplikan-cuplikan video yang bikin lucu, yang bikin ngakak, yang membuat kita tertawa dari apa yang dikatakan oleh netizen. Dan kali ini saya mau persembahkan spesial cuplikan video komedi untuk kita semua saksikan bersama-sama tentang siapa itu Bapak Prabowo Subianto. Pasti sangat seru. Untuk melihat keseruannya, mari kita cek bersama-sama. Sebenarnya gue dukung banget Pak Prabowo untuk jadi presiden. Tapi gue ada kekhawatiran gitu. Gue takut ketika dia memimpin, dia nggak punya pendirian. Gampang goyang. Tapi Pak Prabowo tuh setia dan pantang menyerah. Iya. Beberapa kali pemilu dia ikut. Iya. 2009, 2014, 2019, dan 2024. Pantang menyerah. Yang nyerah mah kita, udah pilih aja bro. Pada nyalon lagi lu. Dan emak gua titip pesan ke Om Deddy, Kak bilangin Om Deddy, gua pilih Jokowi. Jokowi. Itu mah pemilu kemarin. Sekarang anaknya yang calonin. Oh, Prabowo anak Jokowi. Sialan. Gibran. Oh, yang ijazahnya palsu. Mak, itu mah hoax. Sekarang udah ya, saya mau berangkat, doain menang. Kalau kita bertarung dalam suatu pertandingan, sebetulnya kan seru kan? Kalau kita punya lawan yang seimbang. Betul. Seru betul. ya, penonton juga senang ya. Buat saya sebenarnya memang 2024 saya pribadi Ya. Prof. Ini challenging sekali. Challenge sekali. Dibanding 2014, 2019, 2024 ini adalah Ya. betul-betul inilah pertempuran di mana kita itu berhadapan dengan panitia. Menarik. Saya ingat pertandingan bulu tangkis tahun berapa dulu ya? Jurinya honorary dari Inggris datang dan dia bisa memutuskan. Akhirnya kita jadi kalah waktu Thomas Cup di Malaysia itu ya. Iya. Malaysia senang sekali. Rupanya Indonesia sedang bertarung melawan panitia. Itu dia. Dan itu terasa ya. Kita bertarung jadi bukan berhadapan dengan lawan, dan kita berhadapan dengan panitia saat ini. Betul, betul. Dan kita rasakan sekali intimidasi dalam bentuk-bentuk halus misalnya, termasuk juga penurunan-penurunan baliho, penurunan banner, dan juga pemanggilan-pemanggilan, upaya-upaya penggembosan dari berbagai kegiatan itu juga terjadi, dan itu melibatkan aparat negara. Itu serius itu? Terjadi? Serius, saya mengalami itu. Upaya-upaya penggunaan aparatur negara untuk berusaha melemahkan kegiatan-kegiatan kita itu terasa. Saya berani berbicara seperti ini karena saya mengalami sendiri. Modusnya apa saja ya? Misalnya kita akan mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh gitu, Ya. tokoh masyarakat gitu. Yang akhirnya tokoh masyarakatnya itu ketakutan. Waduh, saya jangan deh, saya takut gitu. Sebetulnya kalau kita ingin pemilu yang jujur dan adil, seharusnya kita harus bertindak adil pada semuanya, sehingga ini menjadi suatu kontestasi yang riang gembira. Betul, betul. Ya. Selama ini kita mengagung-agungkan demokrasi yang berbasis meritokrasi. Ya, hari ini berusaha dirampas dengan melibatkan orang-orang yang seharusnya menjaga kami, justru menjadi orang yang menakut-nakuti kami. Itu menurut saya inilah tantangannya. Ada satu pernyataan yang menarik, saya ingin klarifikasi. Kalau saya tidak salah, saya baca judulnya itu, ya, Gus Islah _2, Jokowi pengkhianat. Itu benar statement Anda begitu? Saya mengakui memang itu pengkhianat demokrasi. Oh, pengkhianat. Dan juga mengkhianati kami yang mendukung beliau dari dulu. Ya, apa maksudnya? Kami dulu
mendukung Jokowi secara garis keras, mati-matian, bahkan sampai darah saya terutama itu dihalalkan di mana-mana. Tahun 2014 itu kami mati-matian mendukung Jokowi karena musuh dari Jokowi ketika itu bukan hanya Prabowo tapi adalah kelompok-kelompok kanan Radikal. ya. Kelompok garis keras kanan Ya. Nah itu yang Dan kita Anda pasti dicari itu. Sangat. Kepala Anda pasti ada harganya itu. sampai hari ini belum Ya. dicabut fatwanya. Dan 2019 kemudian berulang Ya. dan kami berdiri sebarisan dengan Jokowi Ya. untuk melawan mereka. Ya. Hari ini Jokowi tiba-tiba balik kanan, bergabung dengan mereka, meninggalkan kami semua. Bergabung dengan kelompok garis keras? Ya, bergabung dengan orang yang dulu sebarisan dengan kelompok garis keras paling tidak. Oke, bergabung. Ya dengan artinya orang dengan Prabowo lah. Ya, oke. Di mana kelompok-kelompok ini entah hari ini ada di sana atau sudah tidak di sana, Ya. tapi saya meyakini setidaknya sebagian masih di sana. Dan kemudian Jokowi bergabung dengan Prabowo hari ini meninggalkan kami semua yang dulu mati-matian berjuang untuk Jokowi. Dan di satu sisi Jokowi juga melakukan praktik manipulasi terhadap aturan-aturan di dalam demokrasi. Dia menunjuk anaknya menjadi cawapres, mengikhlaskan anaknya menjadi cawapres ketika dia sedang menjabat sebagai Ketika presiden. dia sedang menjadi panitia. Betul. Ya. Ini yang membuat kami kecewa. Itulah mengapa luapan itu kita ungkapkan dalam bentuk tekstual. Jokowi pengkhianat. Bukan hanya pengkhianat terhadap demokrasi, di mana dia lahir lewat demokrasi, tapi juga dia mengkhianati kami-kami yang dulu mati-matian menjadi pasukan-pasukan tempurnya Jokowi. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan pada sesi yang pertama ini. Dalam sesi yang pertama kita menyaksikan bersama-sama ada dua cuplikan video yang menurut saya sangat menarik. Pertama, lebih banyak unsur ngakaknya, tetapi sindirannya sangat pedas kepada Bapak Prabowo Subianto. Saya berharap para relawan atau para pendukung dari Bapak Prabowo Subianto bisa menyimak pesan dari komedian ini. Tentu sangat menarik. Lalu pada poin yang kedua, kita menyimak cuplikan video di mana narasumbernya adalah Islah Barawi. Dengan nada yang tegas dan penuh kekecewaan, seorang Islah Barawi mengkritik keras tentang seorang Presiden Joko Widodo. Karena dulunya seorang Cak Islah Barawi ini adalah pengagum, pendukung garis keras kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Hari ini seorang Islah Barawi mengatakan bahwa pertempuran 2024 sangat menarik karena kita berhadapan dengan panitia. Ya, mungkin itulah fakta yang bisa kita saksikan hari ini. Bagaimana tidak, dari awal sudah bermasalah. Ketika di MK atau Mahkamah Konstitusi belum apa-apa, kemarin kita sudah dihebohkan lagi dengan debat cawapres di KPU. Tentu inilah panitia-panitia penyelenggara. Mereka lah yang selalu membuat kegaduhan, sehingga tidak salah jika pada akhirnya seorang Cak Islah Barawi mengatakan bahwa pertempuran 2024 ini sangat menarik karena kita berhadapan dengan panitia. Semoga ya orang-orang penyelenggara pemilu 2024 ini bisa tahu diri, bisa sadar bahwa mereka itu dibayar oleh rakyat, bukan dibayar oleh oknum atau pribadi tertentu, tetapi yang membiayai itu semua adalah uang rakyat. Saudaraku sebangsa dan setanah air, selanjutnya mari kita simak lagi cuplikan-cuplikan video yang tentu masih menarik, tetapi apa sebenarnya? Ayo kita cek. Mau dibawa kemana nasib bangsa jika dipimpin oleh sosok seperti Gibran Rakabuming Raka? Sosoknya sama sekali tidak memiliki pengalaman ataupun kapasitas sebagai calon pemimpin. Hampir tidak pernah kita mendengarkan gagasan yang keluar dari mulut Gibran. Setiap hari yang disampaikannya hanya candaan dan juga omongan yang tidak tentu arah. Dapat kita bayangkan Indonesia akan mengalami kemunduran yang sangat jauh jika Gibran terpilih menjadi wakil presiden. Indonesia akan kehilangan wibawanya sebagai bangsa yang besar, sehingga tidak menutup kemungkinan jika nantinya Indonesia akan dipandang sebelah mata oleh negara lain. Nanti kalau ada adik-adik yang belum kebagian susu nanti ini ya sama panitia ya, sama bukunya juga kebagian semua kok ya, tenang aja ya.
Yang penting jangan ada yang stunting. Kalau ada kenapa-kenapa langsung periksa ya Bapak Ibu ya. Ada BPJS semua kan? Bisa ada semua ya, dimanfaatkan ya untuk layanan itu ya. Pokoknya jangan sampai anak-anak yang ada di sini ada yang kena stunting ya. Tapi kelihatannya sehat-sehat semua kok ya. Susunya diminum ya. Ya, makasih ya. Sehat-sehat semua Bapak Ibu. Terima kasih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsisten adalah kunci. Kalau kita tidak konsisten, seberapa hebat pun kita, maka kita tidak akan menjadi apa-apa. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Bukan kartu. Kita teruskan program-programnya Pak Jokowi. Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pinter, semuanya kita teruskan, kita tambahkan lagi. Kartu anak sehat untuk pencegahan stunting. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Kamu di mana? Kerja. Guys, sedikit saya menanggapi ya. Dari cuplikan video tentang Gibran Rakabuming Raka dan Bapak Prabowo Subianto, saya secara pribadi menilai bahwa pasangan Capres dan Cawapres ini adalah pribadi-pribadi yang miskin dengan gagasan. Pribadi-pribadi yang tidak ada niat untuk memajukan bangsa dan negara ini. Bagaimana perasaan seorang Gibran Rakabuming Raka ketika orang yang menunggu kedatangannya ini sudah berjam-jam, lalu dia datang dan berbicara hanya sampai 1 atau 2 menit. Bagaimana perasaannya? Padahal kehadiran rakyat, kehadiran warga menunggu seorang Gibran Rakabuming Raka ini, mereka pastinya mau mendengarkan gagasan-gagasan dari seorang Gibran Rakabuming Raka, buah pikiran, program, cara dia untuk membangun bangsa dan negara ini, visi dan misi yang harus dia paparkan kepada warga untuk mencerdaskan warga, mengedukasi warga agar mereka bisa paham. Kalau kelakuannya seperti ini, orang yang tidak sekolah pun mah bisa. Datang, bagi susu 1 botol setiap anak, bicara hanya stunting, lalu terima kasih dan pulang. Bangke nggak itu ya? Inilah karakter-karakter pemimpin yang miskin gagasan. Mentalitas, retorika, intelektualitasnya juga pasti sangat rendah. Pantasan saja ada video yang saya temukan seorang warga dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bernama Fritz Alorboi menantang dia untuk duduk satu meja untuk debat. Karena fakta membuktikan bahwa beberapa kali kunjungannya itu saya mengamati bahwa pembicaraannya sama saja. Cuma soal susu, cuma soal stunting. Kalau Bapak Prabowo Subianto berbeda. Soal duit, soal makan siang gratis, dan soal susu gratis. Apakah manusia-manusia seperti ini layak ya kita dukung untuk menjadi pemimpin di bangsa ini? Bangsa ini butuh manusia yang berkualitas. Manusia yang kaya akan gagasannya. Manusia yang integritasnya itu baik. Manusia yang punya rekam jejak. Dan dia juga punya niat untuk membangun bangsa ini. Saya tidak mengerti orang-orang yang selama ini mendukung dia
berkuar-kuar untuk menyuarakan tentang Prabowo dan Gibran ini. Karena pasangan capres-cawapres ini kualitasnya itu, gagasannya itu berbeda jauh dengan Anies Rashid Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Berbeda jauh dengan Muhaimin Iskandar maupun Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Cobalah rakyat Indonesia, mari kita buka hati kita, buka pikiran kita. Jangan kita mendukung seseorang itu dengan cara-cara yang emosional, tetapi gunakanlah cara berpikir yang rasional agar kita bisa memilih pemimpin yang benar, agar kita bisa menemukan sosok pemimpin yang berkualitas untuk memajukan bangsa dan negara ini. Itu yang rakyat butuh hari ini. Apa? Istilahnya gimana? Aku ki mau yo muni werna-werna ngene iki. Yo ana dasare, ora yo ming waton manap. Ya istilah kasar iki waton jeplak. Ora, aku ki ora waton jeplak. Mulakno sesuk Pilpres 2024 kuwi aja lali milih coblos Pak Ganjar Mahfud. Jangan gentar ada Pak Ganjar. Jangan takut ada Pak Mahfud. Iya, karena Mas Gibran kuwi orang para pendukungnya sebenarnya ngomong, ayo kalau berani adu gagasan, jangan nyerah visi, jangan nyerah umur. Nih, bahasa diundang tenat. Del-del-del. Dan ya Allah, janda kena padahal aku kena pas deklarasi kan. Sekarang ini kita apa gak kemek? Tenang saja Pak Prabowo, saya sudah di sini. Sing diandalke apa? Istilahnya gemoy. Lah kok iya gemoy lucu-lucuan, malah om gambar iki digawe kaya kartun-kartun enom kae, njuk gawa boneka. Orang itu flash. Kuwi nek tak pikir-pikir, iki kan pembodohan akal sehat. Kok bisa urusan pilihan presiden kok gemoy lucu-lucuan, dari boneka kaya pemilihan bayi sehat kok nek ngono. Dari milih presiden, gue mimpin 280 juta rakyat, ya kok malah gemoy. Jan, ini menurutku ya pembodohan akal sehat. Gibran sama. Coba perhatikan fotonya. Dia salaman, ya, pakai baju wisuda salaman, tangan kanannya salaman, tangan kirinya megang ijazah. Itu ada 2 tangan tuh. Tangan kiri ada jari-jari satu, ada tangan satu. Itu yang pertama. Iya. Dan yang kedua, masa orang graduasi pamer ijazah nggak ada tuh. Kalau sama. Aduh, udah sama lah, tepu-tepu juga ya? Lah, sama tepu-tepu, orang nggak ngerti bener. Muka pelongo-pelongo, mana pandai lagi ngomong Inggris ya, gue mau dengar. Gue sih benar. Kecerdasan kayak itu sendiri ya Pak ya? Bukan tergantung kecerdasan, bagaimana kita berpikir, tidak membiarkan, tidak mau dibodohi oleh orang-orang yang berusaha, orang bodoh yang berusaha membodohi kita, itu aja. Caranya Pak Luri, lo kasih tahu bahwa kita tahu Anda bohong. Jadi jangan berpikir nakal ngadepin nih orang-orang itu, nggak usah lah. Muka pelongo-pelongo. Iya. Nah, kalau orang luar di sekolah nggak begitu. Jadi ngapain lo bertahun-tahun? Jangan bertahun-tahun nongkrong di tempat siapa nggak tahu. Udah jelas dari resmi dari lembaga pemerintah cuma setelah SMK. SMK. Jelas SMK. Dan itu dokter Tika udah ngecek ke sana, udah bubar, dan itu bukan sekolah politik, cuma untuk persiapan. Tapi diklaim ini di Singapura, Bradford rasanya tidak punya cabang di Singapura. Kan kemarin ada perkataan katanya ada cabang di Singapura. Prosedurnya udah jelas ya. Jadi kalau memang dia otaknya bagus, dia akan pilih sekolah yang luar negeri yang bagus banyak. Kok ngapain mesti cuma kelas Singapura ini? Jangan-jangan tes TOEFL-nya aja nggak lulus. Nah, ini parah nih. Ada yang komen, Bang, sotoy lo, emang udah tahu rasanya bimbing saya kayak gimana? Biar nggak penasaran. Tuh, gue petik 2 biji. Gue pengen cobain. Ini parah. Yang aku mateng, yang satu sama mateng, ya. Gue cobain yang mateng dah.
Ini parah nih. Tenang, tenang. Kagak lah, kagak. Ini parah. Nyerah, gua nyerah. Nih, yang mateng aja asem. Apalagi yang nih, nggak dah, gua nyerah. Ampun, ampun. Orde Baru memang sudah menjadi masa lalu. Tapi sebagaimana perang Diponegoro dan sejarah para nabi di masa lalu, semua kisah itu selalu patut buat dipelajari dan diambil pelajaran serta hikmahnya. Menjadi manusia ahistoris adalah fatal. Sebab, dengan tidak belajar apa-apa dari masa lalu, besar kemungkinan dia bakal terjerembab dalam kesalahan yang sama dengan yang sudah terjadi di masa lalu. Makanya Bung Karno pun pernah berseru jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan jasa para pahlawan di masa lalu. Kalaulah sejarah bukan hal yang penting, bukan hal yang teramat penting, pastinya dia nggak bakalan jadi mata pelajaran di sekolah-sekolah. Anak-anak kita nggak akan diajarkan tentang proklamasi kemerdekaan, perang mempertahankan kemerdekaan di Surabaya, gerakan 30 September 1965, hingga rezim otoriter Orde Baru. Makanya pernyataan ketua partai bocah tengil itu, makanya ketua umum PSI Kaesang ternyata dia ahistoris. Dia ini nggak paham sejarah. Dia nggak mengalami Orde Baru dengan alasan waktu itu dia masih kecil. Ini benar-benar pernyataan yang fatal. Benar-benar fatal diucapkan oleh seorang ketua umum partai. Ya walaupun memang dia jadi ketua partainya juga memang tanpa seleksi dan tanpa proses pemilihan sih ya. Pak, Bapak kan caleg. Ya. Jadi Bapak kan punya program unggulan tuh. Yaitu mensejahterakan janda ya? Iya, betul. Jadi apa yang membuat motivasi Bapak membuat program seperti itu? Oh iya, jadi gini Mbak ya. Jadi kita ini kan setiap tahun status janda ini kan semakin meningkat ya. Tentu ya tidak ada orang yang bisa mengurusnya gitu. Makanya saya punya motivasi, punya pemikiran untuk bagaimana janda ini bisa disejahterakan. Jadi gini Bapak, sama tanya juga, kenapa nggak ada program itu juga? Lah, kita kan laki-laki masih kuat bekerja, masa saya harus mengurus orang yang bisa bekerja, yang kuat gitu loh. Kan kata Bapak kan untuk mensejahterakan rakyat Bapak. Ya. Jadi kan banyak yang kuat dudanya Pak. Jadi gini Mbak ya, kalau duda mah nanti suami orang pun ngaku juga nanti Pak. Gitu, makanya saya itu hanya khusus buat perempuan. Jadi kalau ada perempuan yang mau ngaku janda, silakan. Nanti saya biayai. Iya. Oh jadi gitu Bapak. Soalnya Bapak saya duda Pak. Oh gitu. Iya. Suruh kerja loh. Iya. Yuk, mari ya. Ya, makasih Bapak. Oke guys, pemirsa Orang Timur TV yang sangat saya cintai. Itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja cuplikan-cuplikan video mulai dari awal hingga akhir ini bisa menghibur kita semua dan bisa mengedukasi kita juga. Karena ada beberapa cuplikan video yang informasinya itu tentu berguna bagi kita semua. Pemirsa Orang Timur TV, saya berharap bahwa kita semua semakin hari semakin paham dengan peristiwa dan polemik politik yang terjadi di bangsa ini. Saya berharap pula bahwa kita mampu untuk menggunakan hati nurani kita untuk berpikir secara rasional dalam menentukan siapa pasangan capres dan cawapres yang akan kita coblos di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Satu suara kita sangat berarti. Dengan demikian, saya berharap bahwa kita semua sudah mempersiapkan diri secara matang, sudah mempelajari semua rekam jejak dari semua calon-calon pemimpin kita saat ini. Nomor 1 ada pasangan Anies Rashid Baswedan bersama Bapak
Muhaimin Iskandar. Di nomor urut 2 ada Bapak Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan di nomor urut 3 ada Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Dari ketiga ini, siapakah yang kalian akan dukung untuk memenangkan mereka agar mereka bisa menjadi presiden dan wakil presiden di tahun 2024 sampai 2029? Mari gunakan logika akal sehat kita dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Dan sekali lagi, saya mohon maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.